He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem Kaverim, masih bersama dengan saya Gembala Yifta Mulyanto dari Odula Yahweh Kopeng. Nah, hari ini saya akan menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul Tefillah atau doa. Di dalam kitab 1 Tesalonike pasal 5 ayat yang ke-17, di situ dikatakan Hatmidu wahid palil, artinya adalah berdoalah tanpa berhenti atau berdoalah tanpa henti. Kalau dilihat dari bahasa Ibraninya, di situ kata hatmidu dari kata tamid yang artinya selalu. Jadi kita diajar Dafar Elohim untuk senantiasa berdoa, selalu berdoa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, untuk kita selalu berdoa. Hatmidu wahid palil atau berdoalah tanpa henti-henti berarti Tuhan mengajar kita untuk selalu berdoa. Di dalam kitab 1 Tesalonika atau Tesalonike pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, Tuhan mengajarkan, mungkin kalau kita lihat banyak sekali orang yang sangat antusias dengan doa-doa yang ada di kitab suci. Ada doa Yabes, ada doa Bapa kami, dan lain-lain. Sehingga orang terfokus dengan doa-doa itu. Dan memang itu harus supaya kita belajar bagaimana doa yang efektif dan praktis. Tetapi Tuhan sendiri mengajarkan bahwa supaya kita senantiasa berdoa dalam segala hal. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonike pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Yaitu hatmidu wahid palil. Dari kata hatmidu yang artinya tamid atau selalu. Selalulah kita berdoa dalam situasi-situasi apapun. Karena kita tidak bisa melakukan apapun di luar kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diajar untuk selalu komunikasi dengan Elohim, dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh, dengan Yeshua HaMashiach, untuk kita selalu berharap berdoa dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat dari kata dasar tefillah atau doa, saudara, di dalam kitab tefillah, yaitu hurufnya adalah tefillah, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dalam kata tefillah atau doa, ya, doa yang diartikan doa, setiap huruf Ibrani mengandung arti. Setiap huruf Ibrani mengandung arti yang sangat dalam. Oleh sebab itu dari kata tefillah saja itu sudah mengandung arti yang sangat luar biasa. Kenapa harus diajarkan kita? Harus kita lakukan dengan terus-menerus dalam segala hal. Dalam kehidupan kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Kita akan lihat dari huruf Ibrani yang dari kata dasar tefillah tadi atau doa. Kita akan melihat begitu makna Ibraninya begitu dalam. Yang pertama hurufnya adalah tau. Huruf tau artinya adalah tanda. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tau atau tanda membuktikan bahwa doa itu harus menjadi tanda sebagai orang yang percaya kepada Elohim. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan tapi tidak pernah berdoa, bagaimana mungkin kita dikatakan orang yang percaya? Padahal doa itu komunikasi yang sangat baik dengan Tuhan. Nah, begitu juga dengan tau. Kita harus menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita akan selalu berdoa. Menjadi tandanya buat kita bahwa kita mengasihi Elohim dengan berdoa kepada Bapa Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf P atau P, ya saudara. Nah, P ini artinya adalah mulut. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, P artinya mulut. Kita berdoa menggunakan mulut kita. Makanya banyak ayat yang mengatakan seperti doa Yafes, wajikra Yafet le Elohe Yisrael. Dan berserulah, kata wajikra, berseru berarti mengucapkan mulut. Karena dengan mulut, karena berseru itu menggunakan mulut, saudara. Wajikra Yafet le Elohe Yisrael. Berserulah Yafet atau Yabes kepada Elohimnya Yisrael. Nah, artinya saudara, dengan mulut kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita berdoa dengan bersuara kepada Tuhan. Maka dengan mulut kita ini digunakan untuk kita berdoa, berkomunikasi dengan Elohim.
Kemudian yang ketiga adalah huruf yod, atau diartikan adalah tangan. Nah, doa itu menggunakan tangan, artinya kita menengadah, berdoa menengadah kepada Elohim. Dalam kitab Nabi Yesayahu, jikalau engkau mengangkat tangan, menengadah, aku memalingkan mukamu karena tanganmu penuh dengan darah. Artinya tangan ini harus digunakan untuk menyerah, berdoa kepada Elohim. Dan jangan pernah ada darah, ada dosa saat kita berdoa. Oleh sebab itu saat kita berdoa, ampuni segala kesalahan, baik kita maupun orang lain. Kalau ada masalah, selesaikan dulu masalah itu dengan orang lain. Di dalam kitab Semot Keluaran juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ juga diajarkan waktu Mose mengangkat tangan, artinya menyerah kepada Bapa Yahweh, menyerah kepada Elohim. Maka Bapa Yahweh turun tangan, karena dia tandanya menyerah kepada Tuhan. Dan saat Mose itu turun tangan karena capek, maka orang Amalek yang kuat. Artinya kita selalu disuruh untuk mengangkat tangan. Dengan tangan ini kita selalu berseru kepada Elohim. Dengan sikap kita menyerah, artinya kita ini menyerah kepada Tuhan, biarlah Bapa Yahweh yang turun tangan. Kemudian huruf yang keempat, yaitu huruf Lamed. Lamed artinya adalah belajar atau lomet, belajar, saudara. Nah, doa itu pembelajaran buat hidup kita, supaya kita belajar rendah hati, kita belajar mengasihi, kita belajar tidak egois. Karena dengan kita berdoa artinya kita mengandalkan Tuhan, bahwa saya tidak bisa mampu, saya tidak mampu kalau saya tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Inilah pembelajaran hidup kita supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Belajar dalam hidup untuk selalu mengandalkan kekuatan yang dari Elohim. Kemudian yang terakhir, huruf yang terakhir adalah He. He artinya adalah kisi-kisi atau ventilasi, ya. Ventilasi, saudara. Nah, kisi-kisi ini tugasnya, kisi-kisi ini fungsinya adalah untuk ventilasi udara, sehingga sirkulasi udara itu bisa keluar masuk, sehingga tubuhnya, sehingga ruangannya menjadi sehat. Nah, begitu juga dengan He, kalau itu menjadikan kita kisi-kisi atau ventilasi, doa adalah nafas hidup kita. Artinya kalau kita tidak bernafas, makanya hubungan berhenti dan kita mati secara rohani. Oleh sebab itu adakan hubungan yang terbaik dengan Elohim, dengan doa, supaya nafas kehidupan kita selalu berjalan dengan baik dengan Tuhan, menjadi ventilasi yang baik, menjadi nafas hidup yang baik dalam doa kita kepada Elohim, kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Masya. Maka doa itu sangat penting buat kita semua, orang-orang yang mengaku percaya kepada Elohim, karena itu akan menjadi tanda. Dengan mulut kita mengatakan berkomunikasi dengan Elohim, dengan tangan kita menyerah kepada Tuhan, dan kita menjadi pembelajaran hidup kita supaya kita tetap mengandalkan kuasa Elohim, bukan mengandalkan kekuatan kita. Dan doa itu menjadi nafas kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita tetap hidup bersama dengan Elohim, dengan mengandalkan kekuatan Elohim. Maka di dalam kitab suci, di dalam kitab 1 Dibri Hayamim juga, saudara, tentang doa Yabes itu, bahwa Tuhan ajarkan sampai dikatakan ayat terakhir, Elohim et Asher Sha'al, yang artinya Elohim mengabulkan setiap apa yang dia minta. Artinya dengan kita lakukan tefillah, kita doa, maka banyak hal terobosan yang terjadi, banyak hal doa yang akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Yabes doanya dikabulkan, Daud doanya dikabulkan, Daniel doanya dikabulkan, Mose doanya dikabulkan. Apalagi kalau kita mengikuti ajaran Yeshua tentang doa Bapa kami yang begitu sempurna, pengagungan untuk Bapanya, yaitu Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Masya, untuk menguduskan namanya yang begitu dahsyat. Saya yakin buat saya dan saudara, maka tefillah ini akan menjadi hal yang luar biasa buat kita. Mari kita belajar tefillah yang benar, doa yang sungguh-sungguh, yang keluar dari hati, tanpa ada kebencian, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada kita keraguan.
bahwa doa itu tanpa ada kebencian, maka yang ada adalah ketulusan hati. Kalau doa itu tanpa paksaan, maka kerelaan hati, pembelajaran hidup kita supaya tidak egois. Kalau kita doa itu kita yakini dengan kesungguhan, maka doa itu menjadi dasar dalam hidup kita sehingga semuanya akan berhasil dengan baik. Maka lakukan tefillah dalam situasi apapun. Dalam kondisi susah kita tetap bisa berdoa. Dalam kondisi kita diberkati, kita tetap bisa berdoa dengan mengucap syukur. Maka doa itu menjadi komunikasi yang maha dahsyat bersama kita dengan Elohim, dengan Bapa Yahweh Besim Yeshua Mashiach. Komunikasi kita akan berjalan dengan baik, sehingga apa yang kita menjadi kerinduan kita, Bapa Yahweh Besim Yeshua Mashiach akan kabulkan setiap doa kita. Saya yakin doa-doa saudara pasti juga dikabulkan oleh Bapa Yahweh, karena kita menyembah Elohim yang sama, yang namanya Abba Yahweh Besim Yeshua HaMashiach Waruah HaKodesh. Biar sukses besar itu buat saya dan saudara dimanapun kita berada, karena doa tidak dibatasi ruang dan waktu, dan akan terjadi berhasil luar biasa. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu maupun komunikasi apapun. Sukses besar buat saya dan saudara dimanapun saudara berada. Salam Kopeng Komando Penginjilan Abba Yahweh Besim Yeshua HaMashiach memberkati kita. Amin.